Warga mendapat informasi bahwa pengungsian akan berakhir hari ini. Namun pengungsi masih menunggu informasi pasti dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan pemerintah Kota Malang sebanyak 309 warga yang mengungsi di Brawijaya Edu Park. Sejak banjir bandang menerjang, kami selalu mulai mengalami flu, demam, hingga tensi darah yang tinggi. Rata-ratanya ya batuk pilek, panas, kemudian gatal-gatal, gitu aja. Kebanyakan tensinya tinggi juga. Total ada berapa sih Mbak update terakhir pengungsi di sini jumlahnya? 309 ya. Sementara itu warga yang terdampak banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur memilih untuk mengungsi ke kerabat atau tetangga terdekat mereka karena ingin mengambil barang yang bisa diselamatkan dari rumah mereka. Ketua RW setempat mengatakan total ada 56 warga di tempatnya yang terdampak banjir. Mayoritas rumah warga yang mengungsi rusak dan masih terendam air. 8 warga, dulunya kan banyak diambil saudara-saudaranya di Bunten. Jadi tinggal 8 tuh Pak ya? Ya, Sebelumnya berapa Pak? sebelumnya 16. Pak yang terimbas tuh berapa sih Pak di sini Pak? Warganya Pak, berapa rumah, berapa warga gitu Pak? Warganya 56. 56 warga terimbas. 56 kakak. Pak yang meninggalkan di sini juga banyak. Ada berapa Pak yang meninggal Yang Pak? meninggal 3 di RT 6. Ada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara di Malang, Jawa Timur yang akan melaporkan selengkapnya penanganan korban banjir di sana. Hilda, kondisi pengungsian korban banjir bandang saat ini seperti apa? Ya, selamat siang dan juga saudara. Saat ini saya berada di Brawijaya Edu Park, di mana ada 309 warga dari Kampung Putih, yakni sebuah permukiman yang berada di pinggir sungai begitu. Nah, kampung ini berada di Kota Malang, namun sungai ini merupakan aliran sungai yang berasal dari hulu di Kota Batu. Nah, kemarin pada waktu banjir bandang hari Kamis lalu, rumah mereka terdampak juga. Karena itulah sebanyak 309 warga ini diungsikan. Karena selain berbahaya juga untuk melakukan upaya evakuasi lebih cepat untuk penyelamatan. Di hari keempat pengungsian ini, mayoritas warga mulai mengeluhkan flu, demam, kemudian juga gatal-gatal hingga tensi tinggi. Dan karena itulah petugas kesehatan dari puskesmas setempat terus melakukan pengecekan berkala sehari sebanyak 2 kali untuk memastikan kondisi kesehatan bagi para pengungsi ini. Selain itu saudara, yang perlu diperhatikan adalah banyak sekali balita maupun bayi yang ada di posko pengungsian ini. Mereka juga sudah mulai demam begitu, mengeluhkan tidak nyaman gitu, mengingat mereka juga masih balita berada di tempat pengungsian. Para orang tua ini juga mulai khawatir begitu tentang kesehatan balita dan bayi mereka, dan mereka juga berharap agar mereka bisa segera kembali ke rumah, mengingat pembersihan sudah dilakukan, memang rumah bisa dikatakan masih kotor begitu. Namun mereka berharap bisa segera kembali ke rumah, namun masih menunggu informasi dari BPBD setempat. Radi. Ya, yang dikeluhkan ada berbagai macam penyakit, mulai dari flu, demam, lalu juga ada yang tensi darah tinggi. Ini jadi yang diperlukan oleh para pengungsi saat ini apa? Apakah obat-obatan ataukah tenaga kesehatan di sana? Ya, Radi dan juga saudara, sejak Kamis lalu mulai hari pertama mereka mengungsi hingga hari ini bantuan memang terus berdatangan. Bahkan hari ini juga sejak pagi bantuan terus berdatangan. Namun ada beberapa bantuan yang masih diperlukan. Tadi saya sudah bertanya kepada petugas pengungsian, mayoritas yang paling dibutuhkan saat ini adalah sembako, kemudian yang paling penting adalah alat tulis dan juga peralatan sekolah seperti seragam, buku, tempat pensil. Inilah malah yang sangat tidak ada, bisa dikatakan tidak ada begitu Radi dan juga saudara. Mereka sangat membutuhkan ini dan selain sembako juga membutuhkan alat tulis dan juga seragam untuk sekolah. Selain itu, menurut informasi petugas sudah cukup terpenuhi begitu Radi. Ya, artinya kondisi psikis juga harus diperhatikan dan juga kondisi makanan yang layak dari para pengungsi juga harus diperhatikan, mengingat dibutuhkan sekali sembako saat ini oleh para pengungsi. Lalu pembersihan dari tempat tinggal mereka yang terkena imbas banjir bandang, bagaimana prosesnya sejauh ini? Ya, Radi dan juga saudara, bisa saya informasikan untuk dampak banjir bandang ada di Kota Batu, dan untuk di Kota Malang. Di Kota Batu sendiri pembersihan hari ini terus dilakukan. Sebanyak 4 alat berat dikerahkan untuk membersihkan titik-titik yang paling parah terdampak banjir.
Selain pengerahan alat-alat berat, juga dilakukan pembersihan secara manual oleh warga, TNI, Polri, petugas gabungan. Bahkan hari ini datang bantuan sebanyak ratusan warga Ngantang, Kabupaten Malang yang ikut melakukan pembersihan di area-area material terdampak banjir. Selain itu, Radi dan juga saudara, jika dipantau memang akses-akses jalan sudah mulai bisa dilewati, namun mungkin baru sebatas pejalan kaki dan juga sepeda motor. Untuk kendaraan roda 4 memang masih belum, namun progres pembersihan sudah mulai terlihat begitu. Karena itulah hari ini bisa dikatakan begitu banyak warga dan juga petugas gabungan yang terus melakukan pembersihan agar akses lalu lintas bisa kembali dilalui seperti sedia kala. Radi. Baik, terima kasih Hilda Nusantara melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur.